Halo semua, perkenalkan nama saya Josephinda Brahmanika Daud dari jurusan Sistem Informasi. Di video kali ini saya akan melaporkan hasil kerja saya dari mata kuliah pemrograman berbasis desktop mengenai membuat aplikasi restoran sederhana menggunakan bahasa Java. Fitur utama dalam program ini meliputi input menu restoran, melakukan pemesanan, menghitung total biaya, pencetak struk pesanan, dan manajemen menu aplikasi. Pertama-tama saya membuat kelas dengan nama menu Java, di mana kelas ini digunakan untuk mempresentasikan data menu restoran, di mana setiap menu memiliki nama menu, harga, dan kategori. Pada baris ke-32, baris ke-30 sampai 32 terdapat string nama, integer harga, dan string kategori, di mana string harga merupakan tipe string yang digunakan untuk menyimpan nama makanan dan minuman. Kemudian integer harga merupakan tipe integer yang digunakan untuk menyimpan harga menu. Lalu pada string kategori digunakan untuk membedakan makanan dan minuman. Masih pada kelas menu, di mana terdapat konstruktor pada bagian public menu string nama pada baris ke-34, di mana bagian ini digunakan untuk mengisi data menu secara otomatis saat objek dibuat. Selanjutnya dalam program ini saya membuat kelas dengan nama main Java, yang dimana pada bagian awal terdapat scanner pada baris ke-7 yang digunakan untuk menerima input dari pengguna melalui keyboard. Kemudian terdapat array menu pada bagian static menu, di mana array ini digunakan untuk menyimpan seluruh data menu restoran. Jadi kapasitas array di sini dibuat 100 agar menu dapat ditambah terus tanpa error. Selanjutnya ada data menu awal pada bagian static pada baris ke-14, di mana bagian ini merupakan bagian static block yang digunakan untuk mengisi data menu awal restoran, di mana program membuat objek menu lalu menyimpannya dalam array. Kemudian masuk pada penjelasan menu utama. Pada baris ke-32, di sini merupakan awal mula dari main method yang terdapat perintah public static void main, di mana metode main ini adalah metode utama yang pertama kali dijalankan program. Lalu pada menu utama, pada baris ke-34 terdapat while true, di mana perulangan while ini digunakan agar menu utama terus tampil sampai pengguna memilih keluar. Jadi pada program restoran sederhana ini, menu yang ditunjukkan akan berupa 1, pesan menu, kedua, manajemen menu, dan ketiga, keluar. Kemudian pada baris ke-45, switch case digunakan untuk menentukan menu yang dipilih pengguna. Jadi contohnya case 1 pemesanan, case 2 manajemen menu, dan case 3 pilihan untuk keluar. Lalu masuk pada penjelasan tampilkan menu. Pada baris ke-67 terdapat perintah static void tampilkan menu, di mana metode ini digunakan untuk menampilkan daftar menu makanan dan minuman. Lalu terdapat perulangan for pada baris ke-72, di mana perulangan for digunakan untuk membaca seluruh data menu di dalam array. Lalu ada percabangan if. Pada baris ke-73, percabangan if ini digunakan untuk mengelompokkan menu berdasarkan kategori makanan dan minuman. Lalu
pada penjelasan pemesanan, dimulai pada baris ke-90, proses pesanan. Pada baris ke-91 terdapat perintah static void proses pemesanan, mana metode ini digunakan untuk menerima pesanan pelanggan. Lalu terdapat input berulang pada baris ke-95, perulangan while. Di sini digunakan agar pelanggan dapat memesan berkali-kali sampai mengetik selesai. Lalu pada validasi menu, pada baris pada bagian 110, pada baris 110, ini digunakan agar program mengecek apakah nama menu yang dimasukkan tersedia atau tidak. Lalu selanjutnya pada baris ke-118 sampai 119 terdapat perintah pesanan total perintah, jumlah pesanan total pesanan. Ini merupakan digunakan agar data pesanan pelanggan disimpan ke array pesanan dan jumlah pesanan. Masuk pada penjelasan struk, di mana terdapat pada baris 132 cetak struk, terdapat static void cetak struk, yang dimana digunakan untuk menghitung total pembayaran dan mencetak struk. Lalu masuk pada bagian subtotal, pada baris ke-152 terdapat perintah subtotal plus sama dengan total harga, di mana program akan menjumlahkan seluruh harga pesanan pelanggan. Lalu pada diskon 10%, terdapat perulangan if, pada baris ke-178, if subtotal lebih besar dari 100.000, yang artinya jika total belanja lebih dari 100.000, maka pelanggan mendapat diskon 10%. Lalu pada bagian promo buy one get one, terdapat perulangan pada baris ke-186, if subtotal lebih dari 50.000, yang artinya jika total belanja lebih dari 50.000 dan membeli minimal 2 minuman, maka pelanggan mendapat promo buy one get one. Kemudian pada pajak dan servis, yang dimulai pada baris ke-193, integer pajak dan integer servis. Dua perintah ini digunakan untuk program menambahkan pajak 10% dan biaya pelayanan sebesar Rp20.000. Kemudian masuk pada menu manajemen yang dimulai pada baris ke-208. Di sini terdapat, jadi dalam menu manajemen ini digunakan oleh pemilik restoran untuk menambahkan menu, mengubah harga, dan menghapus menu. Pada tambah menu, pada baris ke 267 di sini digunakan untuk jumlah menu bertambah setiap kali menu baru ditambahkan. Jadi metode ini digunakan untuk menambahkan menu baru ke dalam array daftar menu. Lalu pada bagian ubah harga, metode ini digunakan untuk mengubah harga menu berdasarkan nomor menu. Jadi di sini terdapat konfirmasi pada baris ke-287, dari sistem akan mengonfirmasi yakin ubah harga ya atau tidak. Kemudian pada hapus menu, di mana metode ini digunakan untuk menghapus menu dari array. Pada baris ke 325, di sini terdapat jumlah menu, di mana jumlah menu dikurangi setelah data berhasil dihapus.
Kita langsung saja pada contoh penggunaan program ini. Coba. Ketika berhasil di-run, tampilannya akan seperti ini. Ini restoran sederhana, lalu ada pilihan pesan menu, manajemen menu, dan keluar. Misalnya nomor 1. Memilih nomor 1 akan tampil daftar menu. Ini dari sudut pandang pelanggan. Jadi pelanggan bisa memilih masukkan jumlah. Oke. Jika pelanggan sudah tidak mau memesan lagi, bisa mengetik selesai. Jadi program otomatis akan mencetak struk pembayaran dengan subtotal, kemudian ada diskon, terdapat promo buy one get one, ada pajaknya, dan terdapat biaya pelayanan. Lalu pada menu manajemen, pada nomor 2, kita coba. Di sini dimana bagian manajemen dapat menambah menu, mengubah harga, dan hapus menu. Saya pada nomor 1 tambah menu. Misalnya berapa menu yang ditambahkan? 1, 3, 3-nya. Jika berhasil ditambahkan, maka program akan otomatis muncul menu berhasil ditambahkan. Kemudian pada ubah harga, kita coba ubah harganya pada menu yang baru saja kita tambah. Sini muncul menu yang baru kita tambah, yaitu pada kategori makanan, yaitu iga bakar ini. Misalnya kita pilih nomor 9, kita ubah harganya. Sini terdapat konfirmasi baru 65. Jika data berhasil diubah, maka program akan menghasilkan harga berhasil diubah. Lalu pada hapus menu, coba menu baru yang kita tambahkan, kita hapus. Kita pilih nomor 9. Ini juga terdapat konfirmasi ulang. Menu berhasil dihapus. Jadi ini hasil dari pemaparan hasil program saya terkait aplikasi restoran sederhana. Sekian dan terima kasih.